Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, saya Dedi Sugianto, Kepala SMPN 1 Ciasem, Kabupaten Subang. Sekolah sebagai sebuah institusi moral, bisa dikatakan sebuah miniatur dunia yang berkontribusi terhadap terbangunnya budaya, nilai-nilai, dan moralitas dalam diri setiap warga sekolah. Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Terkait upaya untuk penerapan pembelajaran dengan paradigma baru di SMP Negeri 1 Ciasem, saya mencoba menerapkan pendekatan jawara yang dirasa sangat efektif dan efisien dalam menghadapi tantangan di sekolah ini. Tantangan tersebut mulai dari pelatihan mandiri melalui PMM, kemampuan menggunakan dan memanfaatkan TIK dalam pembelajaran, hingga kondisi rapot pendidikan sekolah. Khususnya kemampuan numerasi di sekolah masih berwarna kuning. Nah, saya melakukan pendekatan jawara. Apa itu jawara? Jawara yaitu sebuah pendekatan yang mengedepankan jalinan kolaborasi warga sekolah dan mitra. Sebagai persiapan untuk menerapkan kurikulum merdeka di sekolah, kepala sekolah, guru inti, guru BK, dan pengawas mengikuti workshop bintek dan pelatihan komite pembelajaran atau PKP selama 17 kali pertemuan secara daring tentang kurikulum merdeka yang difasilitasi oleh BBGP Jawa Barat. Setelah itu, sekolah melaksanakan IHT Kurikulum Merdeka Sekolah Penggerak selama 6 hari dengan menghadirkan suasana yang menyenangkan melalui games dan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak untuk belajar. Intoleransi, kekerasan seksual, dan perundungan merupakan hal yang perlu dicegah dan dihapuskan dari satuan pendidikan. Atas dasar itulah, masa pengenalan lingkungan sekolah diisi dengan program anti perundungan, anti toleransi, dan kekerasan seksual sudah dilaksanakan sejak mereka akan menjadi siswa-siswi kami. Sekolah juga berkomitmen dalam memahami kebutuhan seluruh siswa. Salah satunya adalah siswa yang berkebutuhan khusus. Kami berupaya membuat jalur khusus untuk siswa berkebutuhan khusus agar terasa lebih nyaman. Sekolah juga membentuk komunitas belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik. Menindaklanjuti perencanaan berbasis data, kami mengidentifikasi permasalahan, merefleksikan proses pembelajaran yang sudah dilakukan, dan berupaya membenahi akar masalah berdasarkan prioritas utama. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengadakan workshop numerasi yang dilaksanakan di sekolah. Sedangkan untuk meningkatkan kompetensi dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, guru-guru mengikuti program pembatik, mengikuti workshop dan webinar yang tersedia di platform Merdeka Mengajar, juga komunitas belajar di sekolah. Untuk menghasilkan pembelajaran yang berkualitas dan menyenangkan, kami membuat program open class
di mana terdapat beberapa guru yang menjadi model dalam pembelajaran diferensiasi, sementara guru observer berasal dari mata pelajaran yang serumpun. Tindak lanjut dari kegiatan tersebut, maka sebagai kepala satuan pendidikan akan melaksanakan salah satu tupoksi kepala sekolah, yakni supervisi. Salah satu guru kami berhasil membuat dan mengembangkan aplikasi web supervisi akademik. Tujuannya agar saat pelaksanaan supervisi, hasil yang diperoleh lebih mudah, praktis, dan secara langsung bisa diproses untuk pertimbangan perbaikan KBM dalam pertemuan selanjutnya. Kepala sekolah berkolaborasi dengan guru-guru penggerak SMP Negeri 1 Ciasem tentang pemetaan modal atau aset yang berada di sekolah. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan potensi sekolah. Setelah sekolah diidentifikasi, ternyata sekolah memiliki 7 aset atau modal utama yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk siswa. Agar bisa dimanfaatkan secara maksimal, maka sekolah membangun kemitraan dengan instansi-instansi yang terdekat. Upaya ini didukung oleh mitra-mitra sekolah. Salah satunya adalah sekolah menjalin kerjasama dengan seluruh pihak, mulai dari kecamatan, dinas kesehatan, kepolisian, UPTD P5A, komite sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan OSIS untuk mengembangkan KOSP dan visi misi sekolah. Melalui serangkaian langkah dan strategi kepemimpinan dengan pendekatan jawara dinilai berhasil mengubah atmosfer sekolah menjadi sekolah yang ramah anak, inklusi, adiwiyata, dan sekolah penggerak. Hal ini bisa dilihat dari indikator pencapaian guru yang telah berhasil menerapkan pembelajaran dengan paradigma baru. Dari hasil evaluasi murid setelah penerapan pembelajaran dengan paradigma baru, hasilnya adalah ada peningkatan baik dari segi kognitif ataupun non-kognitif. Bahkan banyak orang tua yang memberikan testimoni dan dukungan agar sekolah tetap melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini secara terus-menerus. Dari keberagaman karya yang dihasilkan oleh murid, mereka sudah mampu membuat portofolio digital, yakni memanfaatkan Google Site, membuat poster, banner, menggunakan aplikasi Canva atau sejenisnya, membuat video, dan mengunggahnya di akun YouTube masing-masing. Keberhasilan atas pencapaian ini tidak lain karena guru-guru di sekolah kami sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, baik itu proses, konten, dan produk berbasis digital. Untuk mengatasi permasalahan TIK dalam pembelajaran, sebagian besar guru-guru kami sudah menggunakan Chromebook dalam melakukan pembelajaran, karena dalam setiap kegiatan workshop, webinar, serta IHT selalu menggunakan Chromebook. Bahkan beberapa calon guru penggerak atau CGP dan guru penggerak yang telah lulus mengimbaskan kemampuan TIK di komunitas belajar dalam sekolah. Selain itu, guru di sekolah kami lulus program pembatik hingga level 4. Dalam menjawab permasalahan rapot pendidikan sekolah, guru-guru kami terbiasa mengimplementasikan kemampuan numerasi kepada peserta didik atau siswa. Bahkan ada beberapa guru yang membuat alat peraga untuk memudahkan kemampuan numerasi pada mata pelajaran tersebut. Hal ini tentu saja berkat kerja keras semua pihak atau warga sekolah dalam mewujudkan visi dan misi sekolah. Demikian praktik baik yang sudah saya lakukan. Atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.